Setahun lebih saya sudah buat video tentang Nata Desa Resort Residence yang lokasinya ada di Jimbaran. Sekarang fase satunya semua sudah sold out dan ya sudah banyak ditempati ya, banyak ditinggali. Tapi memang di sini penduduknya kebanyakan dari luar Bali. Jadi ada yang tinggal di sini tuh paling ya 1 bulan, 2 bulan. Tinggal selama itu aja, setelah itu ditinggalin lagi. Dan kawasannya nggak berubah, asri banget. Malah menurut saya lebih enak dilihat, lebih adem, lebih tenang ya. Ya mungkin karena setahun lalu saya buat itu masih full pembangunan. Ya masih berisik juga lah setahun lalu tuh. Tapi kalau sekarang semua sudah tenang, semua sudah komplit. Kalau sekarang kan saya syuting ini awal November ya. Pertengahan November seluruh fase 1 akan serah terima. Jadi benar-benar nggak ada pengerjaan lagi. Kalau sekarang beberapa masih ada pengerjaan finishing, tapi mostly sudah bisa ditinggali. Nah sekarang Nata Desa Resort Residence ini buka tahap kedua, fase kedua. Dan akan mirip seperti ini apa enggak? Jawabannya kawasan dan lingkungannya akan mirip seperti ini, tapi model villanya lebih next level lagi. Karena gini, fase 2 itu memang harganya di set lebih tinggi lagi daripada yang sudah saya buat tuh. Video sebelumnya kan saya buat dengan $1 juta. Gimana rasanya punya uang $1 juta beli villa di Bali, khususnya di Jimbaran, dengan klaster yang mewah, nyaman, dan asri banget. Tapi kalau sekarang fase 2-nya udah mulai di atas sedikit, $1 juta lebih sedikit, tapi masih di bawah $1,5 juta lah. Tapi detailnya bolehlah Anda langsung tanyain aja ke WA saya kalau tertarik ya. Karena di sini yang dijual itu bukan hanya konsep villanya. Konsep villanya sudah tentu akan dipikirkan dengan baik-baik oleh developer. Tapi bukan hanya konsep villa aja, tapi keseluruhan. Ini adalah yang Anda beli. Klaster ini, kawasan ini, ketenangan ini, semua itu Anda bisa dapatkan di Nata Desa. Di sini ada beberapa fasilitas yang akan saya tunjukin dan udah jadi juga, seperti clubhouse, ada juga lapangan tenis, dan kalau pool di sini nggak ada pool untuk rame-rame ya, maksudnya nggak ada public swimming pool, tapi karena kan di setiap villa sudah punya pool yang cukup besar, besar banget malah, kayak di villa ini. Nanti kita akan lihat ke villa ini. Villa ini aja ada pool yang ukurannya berapa? 3,5 meter kali 12 meter. Itu besar banget. Karena seperti yang kalian tahu, atau mungkin kalian nggak tahu, villa-villa di Bali ini kan banyak macamnya ya, dan banyak modelnya lah. Dari yang luasan tanah 1 are 100 meter sampai yang berapa belas are atau puluh are gitu ya. Di sini kalau kita ngomongin villa yang lebih kecil dari 5 are aja, desain poolnya nggak semuanya sebesar ini. Ada aja yang dibuat poolnya kecil-kecil banget. Karena memang mungkin lahannya lebih terbatas gitu ya, 1 are, 2 are. Kalau di sini kan minimal di sini adalah 5 are. Ada kurang dari 5 are dikit ya, 472,5 meter ya. Lebih tepatnya tuh kalau luas tanahnya. Dan dengan luas tanah segitu harusnya memang bisa mempunyai swimming pool yang cukup besar. Karena untuk ukuran luxury, banyak yang menggunakan swimming pool tuh bener-bener untuk dipakai gitu loh, untuk rame-rame juga. Jadi kalau terlalu kecil ya kurang enak lah pastinya. Nah sekarang kita coba lihat dulu ya ke dalam. Contoh unit yang sudah finish. Di sini adalah area carportnya. Carportnya cukup besar nih. Jadi sampai ke dalam situ. 1, 2, 3 mobil masih bisa sih. Di sini masih masuk area villanya. Di sini ada pembatasnya, tapi pembatasnya dengan sebelahnya memang nggak dibangun tembok. Jadi seperti ini aja. Dan di sini adalah gate utamanya. Kalau di sana sebenarnya ada pintu juga. Tuh, di sana sebenarnya ada pintu juga untuk masuk. Cuma itu biasanya pintu untuk apa ya? Untuk service area lah. Jadi bukan pintu utama gitu loh. Jadi kalau pintu utama parkir di sini, lalu kita masuk ke sini. Dan di sini adalah area foyer-nya. Di sini kita masuk nggak langsung ke ruang tamu ya. Jadi desain villa yang bener tuh bukan villa aja sih, desain rumah lah. Kalau memang punya space-nya, punya lahannya, ya sebaiknya begitu. Jadi orang tuh buka pintu nggak langsung kelihatan gitu loh ada apa di dalam rumah, kan nggak enak banget. Jadi kalau di sini kita masuk langsung disambut area foyer dan ada area tamannya. Jadi taman ini kalau dari sini kelihatan nih. Sini masih ada batu-batu. Taman itu dari sini, di belakang sini sampai ke belakang sana. Jadi mengelilingi dia di dalam villanya.
Oke, sekarang kita masuk ke area utamanya dulu nih, ruang tamunya. Dan ruang keluarga kali ya, kita bisa bilang ini living room, bukan cuma untuk terima tamu. Tapi nggak bisa, dari sana aja. Begitu masuk, langsung disambut dengan living room yang cozy dan comfy banget. Ini dari sedia ini, untuk TV yang ukurannya, berapa ya, mungkin 80-100 inch ya. Besar banget loh ini. Tinggal diisi aja. Ada sofa, lalu ada meja makan. Sorry ini masih agak berantakan karena memang belum dirapi-rapiin lagi. Dan di sini ada area pantry dan ada islandnya yang super besar. Ini cocok sih kalau kalian atau misalkan pasangan kalian ada yang suka masak. Ini perfect banget. Nggak banyak villa yang punya desain kitchen sebagus ini. Dan kalau dari belakang sini kita lihat deh. Nih, kabinetnya banyak banget, lengkap banget. Besar-besar. Baik di bagian island, baik di bagian kitchen dan setnya. Kabinet di atas juga masih ada loh. Ini sudah pakai Electrolux, sudah ada exhaustnya juga. Kabinet di atasnya juga besar banget. Lengkap sih. Sinknya warna hitam gini dari TK. Dan kalau di bagian sini, ini adalah area untuk storage dan panel-panel kelistrikan gitu. Jadi biar barang-barang yang nggak penting, bukan nggak penting ya, mungkin yang nggak terlalu bagus untuk dilihat mata, ya taruh aja lah di gudangnya. Nah, kalau di bagian ini, kita bisa masuk ke dapur kotor. Jadi kalau di sana dapur bersih, di sini dapur kotor untuk ya bersih-bersihin sesuatu lah, jadi ntar dibawanya ke sini. Kita bisa keluar juga nih ke arah taman. Sebenarnya tamannya yang tadi ya, kalau ini tapi memang dihias. Jadi seperti yang tadi saya info, dikelilingin gitu loh, dikelilingin ada tamannya di samping-sampingnya. Kalau di sini untuk maid room, kamar ART dan untuk kamar mandi ART juga. Di sini ada tempat juga ya mungkin untuk taruh-taruh store barang lah supaya rapih dan bersih gitu di villanya. Gimana? Gak cuma mewah tapi juga comfy dan cozy. Karena memang itu harus ya, yang ada di living room suasananya itu ya harus nyaman. Jadi nggak cuma luxury tapi harus nyaman juga di hati. Kenapa bisa berasa nyaman kayak gitu? Karena di samping ini kaca besar banget loh. Dan di depannya ada pool yang tadi saya udah bilang ya, besar sekali. Kita main deh keluarnya. Jadi di area sini akan ada daybednya, pool lounger, ya pokoknya daybed lah untuk nyantai-nyantai. Di sebelah sana ada tamannya juga, dan di sini area poolnya luar biasa besar. Ini fase 1, nanti fase 2 akan ada beda sedikit. Tapi saya jelasin dulu aja, fase 1 ini kayak ada 2 model pool yang berbeda gitu loh. Di bagian sana mungkin untuk rendam-rendam, celup-celup kaki aja. Di bagian sini benar-benar untuk berenang. Besar banget. Ini 3,6 kali 12 ya. Sekitar segituan lah. Dan uniknya di Nata Desa ini adalah ada bangunan, kayak ada 2 bangunan terpisah gitu loh. Jadi satu memang bangunan utamanya, lalu yang kedua adalah master bedroomnya. Coba kita lihat sebentar ke sana ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, pool untuk celupin kaki aja, atau untuk anak-anak juga bisa. Nah, kalau di bagian sini ada master bedroomnya. Ini konsepnya bukan pintu dan ada tembok ya. Ini kaca besar seperti ini. Ya tapi nanti kan tentu untuk privasi harus pakai hordeng lah. Oke, masuk ke master bedroomnya. Di sini ada kasur king, ada meja, ada AC, dan bisa ada pemandangan nih ke samping. Cakep ya. Jadi di Nata Desa ini nggak semua bangunan full gitu loh. Gimana ya? Jadi jangan sampai lah kalian
menurut saya pribadi ya, kalau punya villa di Bali itu jangan hanya beton-beton aja, bangunan-bangunan aja, tapi juga tamannya, gardennya itu harus bagus, harus proper. Karena ini Bali, ya supaya sama gitu. Kan kita tahu ya Bali itu kan unmatched banget nature-nya. Jadi kalau punya villa ya harusnya yang nature-nya juga ditunjukin. Jadi jangan hanya bangunan-bangunan tok gitu. Kita lihat deh ke dalamnya juga bagus nih. Ini ada 2 pintu ya sebenarnya ya. Ini pintu ke walking closet. Kalau di sana pintu ke toilet. Semuanya sih toilet, ada wastafel juga, ada untuk kamar mandi lah. Tapi kalau sini ada tembusannya juga. Nah, sini adalah walking closetnya. Besar banget, cukup lah untuk pasangan. Nah, kalau di sini adalah toiletnya. Di sini kalau mandi bisa pakai shower dan bisa pakai bathtub juga. Ada bathtubnya, dan kalau di sini ya di atas bathtub ini ditutupin, ada kacanya. Jadi aman tuh kalau hujan, nggak kehujanan juga lah. Kalau di sini di bagian rain shower ini, di bagian shower masih ada kacanya. Cuma di bagian sini di paling ujung ini memang nggak ada tutupan ya atasnya ya. Ini ada water heaternya, gede banget tangkinya. Nah sekarang kalau kita dari kamar menuju keluar, ini pemandangannya bagus banget, beneran deh. Jadi kayak begini tuh, kita sehari-hari bahkan nggak keluar aja ya, karena memang kacanya besar banget, bisa lihat dari dalam kamar seperti apa di luar. Dan beginilah pemandangan yang akan Anda saksikan selama hidup Anda kalau Anda punya villa di Nata Desa Resort Residence. Ini areanya sekali lagi. Tuh, masih ada kayak begitu-begitu tuh. Keren ya. Jarang-jarang di Jimbaran masih ada kayak gitu. Kalau kita cari villa di area Ubud mungkin, atau di area yang agak ke utara lah. Agak tengah Bali sampai ke utara gitu ya. Itu mungkin masih banyak kayak gitu-gitu. Kalau di sini tenang banget. Jimbaran anyway, kalian harus tahu. Jimbaran terkenal dengan yang areanya tuh panas, bukit. Gimana ya? Kadang-kadang agak kurang ideal gitu loh kalau untuk tinggal di Jimbaran. Orang taunya seperti itu. Tapi beneran kalian nggak akan sadar bahwa Nata Desa ini ada di Jimbaran. Karena memang daerah ini namanya Jimbaran Hijau. Bukan cuma nama, tapi beneran memang di daerah sekitar sini tuh hijaunya itu masih terjaga. Jadi dibangun villa ini juga banyak ruang hijaunya ya. Jadi mungkin nggak kayak pembangunan developer lainnya yang nggak terlalu mentingin ruang terbuka hijaunya. Kalau ini sangat-sangat mementingkan itu. Jadi bukan hanya estetika villa, tapi juga ruang terbuka hijaunya. Karena balik lagi, punya villa di Bali ya kalau bisa harus samain lah dengan nature Bali. Jadi konsepnya itu sesuai. Oke, karena ini kita nggak mau videonya tentang review villa, jadi saya mau kasih tahu ke kalian gitu loh, update-nya tuh di Nata Desa seperti apa, kawasannya seperti apa, gimana setelah 1 tahun udah jadi seperti kayak gimana. Jadi memang kita agak lewatin dikit yang bangunan lantai 2-nya, karena bangunan lantai 2 itu kalau di sini ya hanya ada 3 kamar aja, 3 kamar dan ada balkonnya. Dan sebenarnya sama sih seperti yang waktu itu saya buat juga ya, mungkin kalian bisa cek ya videonya di sini. Tapi ini saya akan lebih banyak untuk meng-highlight tentang apa aja yang ada di Nata Desa sekarang, update-nya seperti apa. Di luarnya banyak hijau-hijau, kalau di dalam clubhouse-nya desainnya seperti ini. Modern tapi tetap terasa Balinese ya. Lihat deh, atapnya aja kayak gini. Dan ini adalah clubhouse yang bisa kalian pakai sehari-hari sewaktu-waktu, terserah mau datang kapan aja. Kalau kalian sebagai residensial, sebagai pemilik salah satu dari unit di Nata Desa ini, kalian bisa ke sini setiap hari, no charge. Tapi kalau misalkan kalian mau adain private event, di sini juga bisa, tapi memang harus booking dulu. Nanti bisa diadain, ada chefnya juga, ada butlernya mungkin, atau ada maid, butuh ada servantnya gitu ya untuk yang bantu di acara ini, bisa disediain juga. Nah sebelum kita bahas yang ke sana, kita lihat dulu. Di sini ada juga private room. Actually ini bagus banget untuk meeting ya. Ya memang ruangan kecil aja, untuk meja panjang sekitar 6, 7, 8 orang. Lumayan lah untuk
VIP meeting gitu. Kalau kalian punya tamu VIP atau misalkan punya keluarga atau punya rekanan yang mau meeting secara private. Kalau ini kan terbuka nih. Ini memang konsepnya terbuka seperti ini, meja panjang nih dari sini sampai ke sana. Di sana ada sofa-sofa juga. Kalau mau lebih private bisa ke dalam sana. Yuk kita coba ke samping sini. Nah di sini ada pantry yang lengkap banget. Ini kayak dapur profesional loh, beneran deh. Jadi setiap Nata Desa Jimbaran Hijau ini buat acara selalu di clubhouse ini. Dan acaranya selalu proper ya. Pakai profesional chef, pakai profesional butler, pakai tim profesional lah. Dan ini sudah lengkap sekali. Bener-bener kayak kitchen profesional, kayak di restoran gitu loh. Jadi nggak abal-abal kualitas clubhouse-nya. Di tengah-tengah sini ada TV yang super besar. Saya nggak tahu deh, ini mungkin lebih dari 100 inch kali ya. Oke nih, kalau misalnya ada yang buat acara dan mau butuh present something, bisalah di layar ini. Di corner sini ada sofa aja. Asik sih untuk santai-santai. Nanti di depannya memang akan ada fasilitas gym, tapi belum dibangun ya. Future development. Jadi ke depannya akan dibangun fasilitas gym. Kalau di bagian sini lebih ke untuk bar. Sini ada chiller dan nanti bisa ya kalau sana station untuk kitchennya untuk makanan, kalau di sini station untuk minumannya. Jadi nanti itu bisa dibuka tuh. Kaca-kaca ini bisa dibuka kalau lagi mau ngadain event yang indoor dan outdoor. Karena depan sana nanti ada kursi juga. Jadi ada seperti ini juga. Seperti meja begini, kursi. Jadi kalau mau order langsung aja bisa dikasih dari sini. Keren kan? Nggak kelihatan kayak apa ya? Kayak bukan clubhouse gitu loh. Ini kayak bukan clubhouse perumahan. Ini lebih kayak mini ballroom mungkin dari sebuah hotel. Jadi luxury-nya dapat banget. Yuk kita keluar sini. Nah, ini adalah area outdoor-nya. Ini bisa duduk-duduk juga, nongkrong-nongkrong di sini. Balik lagi ya, kalau buat acara boleh, buat duduk-duduk setiap hari, casual aja ke sini nggak masalah juga. Di sini nanti akan di-develop untuk gymnya. Jadi gymnya outdoor gitu. Keren kan, outdoor gym. Sebenarnya itu lagi ngetren sih. Di Bali udah mulai ada gym-gym yang outdoor, tapi dengan perlengkapan yang profesional tentunya. Dan kan malah memang lagi marak ya, kayak apa sih untuk high rocks training, terus juga untuk camp-camp yang khusus lah, untuk nggak cuma untuk bodybuilding tapi lebih ke untuk activity-nya. Sekarang kita mau ke fasilitas yang satu lagi. Ini kayaknya nggak ada deh di perumahan-perumahan lain, di developer lain, yaitu tennis court. Let's go. Sekarang kita lagi mau ke tennis courtnya tapi pakai buggy car. Jadi nanti kalian juga kalau mau visit pasti akan dianterin sih pakai buggy car, karena memang besar banget ya areanya. Dan lihat deh, nih, jalan utamanya besar banget. Dan ini kelihatan asri banget. Di sebelah kiri yang fase 1, di sebelah kanan yang fase 2, lagi progres pembangunan. Di samping fase 1, kalau ini kan rumah fase 1 nih, ini ada gerbang. Sebenarnya ini nanti akan dibuka ya, buka tutup lewat sini juga. Nanti kalau dari mereka fase 1 ataupun fase 2 nanti mau main ke arah sini, karena di sini ada fasilitas tennis court. Kita coba lihat ke dalam dulu. Kalau sekarang kan ngetrennya pedal ya. Kalau tenis kan memang udah ada dari dulu, sekarang kan pedal. Kalau di sini di dalam areanya memang nggak ada. Saya nggak tahu juga sih, mungkin kedepannya akan ada ya, we never know. Karena lihat deh, ini tuh tanahnya masih besar banget. Tuh ini masih di lingkungan dalam Nata Desa. Ini kan developer juga belum tahu mau bangun apa ya. Mungkin kedepannya akan bangun sesuatu lagi ya, bisa jadi akan ada pedal court gitu. Tapi di luar sini masih di area Jimbaran Hijau. Ini tuh udah ada yang namanya Pedal Club Indonesia. Ini dekat banget kok. Dari sini sekitar 5 menit lah. Jadi ada di dekat Pedal Club Indonesia itu memang di seberangnya ada namanya Jimbaran Hub. Jimbaran Hub itu ada kafenya, terus ada untuk
studio untuk pilates, untuk yoga. Terus di samping Paddle Cup Indonesia itu, benar-benar samping ya, jadi berdekatan banget, ada sekolah internasional namanya Biosphere. Jadi sebenarnya di satu kawasan, memang ya konsepnya Nata Desa ini mau mengusung satu kawasan akan ada semuanya gitu loh. Tapi kita nggak ngomongin di tahun ini juga, karena memang itu future development. Jadi kedepannya akan dibangun. Gimana cara tahu kepastian yang akan dibangun? Karena memang seluruh tanah di area Jimbaran Hijau ini, termasuk yang tadi Paddle Club itu, memang masih punya developernya. Jadi kalian tenang aja. Di sini nggak nunggu investor dari luar, nggak nungguin investor sini masuk untuk bangun area ini, investor itu masuk untuk bangun restoran ini, nggak nunggu itu. Tanahnya punya mereka juga kok. Jadi pasti akan ada pembangunan. Karena saya ngerasain sendiri ya, dari tahun 2024 pertengahan gitu, 1 tahun area sini tuh developnya luar biasa. Karena di sini masih termasuk prime area. Actually di sebelah Nata Desa ini ada hotel ya, hotel bagus, namanya Hotel Ayana. Ayana aja terkenal akan lingkungan yang asri dan ya kawasan yang super besar banget. Karena Nata Desa ini akan membentuk seperti yang begitu-begitulah. Jadi kalau kalian invest di beli villa Nata Desa ini, bukan cuma beli villanya toh, tapi beli kawasan, beli ide dari developernya untuk membangun di kawasan ini 10-20 tahun ke depan lah kira-kira. Kalau ini kan fase satunya nih, ini sudah komplit, sold out semua unit dan sudah mulai banyak ditinggali. Dan kalau di sana, di arah sana nih, ini akan ada pembangunan untuk fase kedua. Saya pernah buatin juga sih videonya, tapi memang waktu itu masih pemerataan lahan aja. Sekarang sudah mulai dibangun dan nanti akan ada show unitnya. Show unitnya bisa kalian cek, bisa kalian visit kalau kalian tertarik ya. Kalau kalian mau beli 1 unit di Nata Desa ini, bisa langsung WA Mike di bawah sini. Karena benar-benar tinggal di sini tuh ya itu ya, ya seperti yang tadi saya bilang, bukan cuma beli villanya, tapi beli kawasannya, beli the whole story about this area di Jimbaran Hijau. Seperti namanya aja Jimbaran Hijau ya. Jadi kalian tinggal di Jimbaran tapi rasa-rasa ubud gitulah, karena benar-benar adem dan asri dan juga tenang banget. Oke, untuk kalian tertarik boleh ya WA Mike langsung di bawah sini. Thank you.